Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Maulana dengan NIM 23010599 dari jurusan Tadris IPS Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang bagaimana kita bijak dalam berdigital untuk materi kelas 1 SMP. Pertama-tama itu, bagaimana sih cara kita menjadi pengguna internet yang bijak dan bertanggung jawab? Jadi di era digital saat ini, hampir semua aspek kehidupan kita bersentuhan dengan teknologi, belajar misalnya, bekerja, berbelanja, hingga bersosialisasi. Tapi di balik kemudahan ini, ada potensi bahaya seperti hoax, pencurian data, dan perundungan cyber. Oleh karena itu, kita semua perlu menjadi pengguna digital yang bijak, bukan hanya bisa memakai teknologi, tapi juga tahu cara menggunakan internet dengan aman, etis, dan bertanggung jawab. Kemudian, mengapa sih harus bijak dalam berdigital? Jadi, di era digital saat ini, kita hidup dalam dunia yang saling terkoneksi tanpa batas. Setiap aktivitas kita di internet seperti mengunggah foto, membagikan status, atau sekadar memberi komentar sebenarnya merupakan tindakan publik yang dapat diakses dan dilihat oleh siapa saja. Banyak orang menganggap dunia maya adalah tempat bebas tanpa konsekuensi. Padahal jejak digital bersifat permanen dan dapat mempengaruhi reputasi kita baik secara sosial maupun profesional. Selain itu, dunia digital menyimpan berbagai risiko, misalnya hoax atau berita palsu sangat mudah tersebar karena sering dibagikan tanpa verifikasi. Kemudian ada phishing, yaitu upaya penipuan melalui link atau email palsu yang bertujuan mencuri data pribadi. Nah, tak kalah serius lagi, ada yang namanya cyberbullying, juga menjadi ancaman nyata bagi kesehatan moral atau mental, terutama pada remaja dan anak-anak. Lebih jauh lagi, banyak orang belum menyadari bahwa internet juga diatur oleh hukum. Di Indonesia misalnya ada Undang-Undang ITE yang mengatur aktivitas digital, termasuk ujaran kebencian, pencemaran nama baik, atau penyebaran konten ilegal. Pelanggaran bisa dikenai sanksi pidana. Maka dari itu, bijak berdigital bukan sekedar soal sopan santun online, tapi juga soal perlindungan diri dan kesadaran hukum. Selanjutnya, prinsip utama bijak berdigital. Untuk menjadi pengguna digital yang bijak, artinya menerapkan beberapa prinsip penting agar aktivitas online kita tetap aman, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah etika digital, yaitu bagaimana kita bersikap dan berkomunikasi dengan sopan dan santun di dunia maya. Ini mencakup tidak menghina, tidak membuli, serta menghargai pendapat dan privasi orang lain. Meski tidak bertatap muka, etika tetap berlaku. Yang kedua adalah keamanan digital. Di sini kita wajib menjaga akun dan data pribadi, seperti menggunakan password yang kuat, mengaktifkan verifikasi 2 langkah, seperti tidak sembarangan membagikan informasi penting. Ingat, data pribadi bisa disalahgunakan untuk kejahatan digital seperti pencurian identitas. Kemudian yang ketiga, kita harus kritis terhadap informasi. Banyak konten viral yang ternyata palsu atau menyesatkan. Sebelum membagikan informasi, pastikan kita harus memverifikasikannya melalui sumber resmi atau situs pengecek fakta. Kemudian yang keempat, yaitu penting untuk selalu menjaga privasi pribadi dan orang lain. Hindari membagikan data pribadi seperti alamat rumah, NIK, atau nomor rekening di ruang publik. Jangan unggah informasi sensitif tanpa izin, seperti foto anak orang lain atau dokumen pribadi. Dengan menerapkan 4 prinsip ini, etika, keamanan, berpikir kritis, dan menjaga privasi, kita tidak hanya menjadi pengguna digital yang bijak, tetapi juga berkontribusi menciptakan ekosistem digital yang sehat dan positif. Kemudian tips praktis sehari-hari dalam bijak berdigital. Prinsip bijak berdigital dapat diterapkan melalui beberapa langkah praktis sehari-hari, seperti mengamankan akun dengan password kuat dan verifikasi 2 langkah, serta menggunakan prinsip think sebelum memposting untuk memastikan konten yang dibagikan benar, bermanfaat, menginspirasi, perlu, dan baik. Selain itu, penting menghindari penyebaran konten negatif seperti hoax atau ujaran kebencian karena kita tetap bertanggung jawab atas dampaknya. Dan lebih baik memanfaatkan dunia digital untuk hal positif yang membangun citra baik, seperti membagikan karya atau pengetahuan yang bermanfaat. Edukasi lingkungan sekitar juga perlu dilakukan dengan mengajak teman dan keluarga belajar literasi digital, menggunakan sumber edukatif gratis,
agar budaya digital yang aman, sehat, dan bermartabat bisa tercipta melalui tindakan kecil yang konsisten setiap hari. Mungkin sekian dari saya. Mungkin segitu dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.